Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu awal mula terbentuknya peradaban Yunani dan juga Romawi kuno. Jadi, peradaban Yunani kuno bermula sekitar abad ke-8 sebelum Masehi di wilayah pesisir dan kepulauan sekitar Laut Aegea. Ketika masyarakat mulai membentuk polis atau kota negara seperti Athena dan juga Sparta yang berkembang berkat perdagangan, pertanian, dan sistem pemerintahan yang unik. Sementara itu, peradaban Romawi kuno bermula pada abad ke-8 sebelum Masehi juga, dengan berdirinya kota Roma di Italia Tengah. Menurut legenda, Roma didirikan oleh Romulus dan juga Remus. Namun secara historis, Roma tumbuh dari percampuran budaya Latin, Etruskan, dan juga Sabin. Kedua peradaban ini berkembang melalui interaksi dagang, militer, dan pengaruh budaya satu sama lain, dan akhirnya membentuk fondasi penting bagi peradaban Barat. Selanjutnya materi kedua yaitu ciri khas dari peradaban Yunani dan Romawi pada masa kejayaannya. Peradaban Yunani dan Romawi pada masa kejayaannya memiliki ciri khas yang menonjol dalam berbagai bidang. Yunani dikenal dengan pencapaian intelektualnya, terutama dalam filsafat, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, serta sistem pemerintahan demokratis di Athena. Arsitektur Yunani ditandai oleh bangunan berkolom seperti kuil Parthenon. Sementara itu, Romawi unggul dalam bidang hukum, administrasi, dan teknik sipil seperti pembangunan jalan, jembatan, dan saluran air. Romawi juga menerapkan sistem pemerintahan republik yang kemudian berkembang menjadi kekaisaran. Kedua peradaban ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan budaya Barat hingga saat ini. Selanjutnya materi ketiga yaitu sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Romawi dan Yunani pada masa Imperium. Pada masa Imperium, Romawi dipimpin oleh seorang kaisar yang memiliki kekuasaan penuh. Meskipun masih mempertahankan lembaga seperti senat, peran senat hanya sebagai simbol. Kaisar menguasai militer, hukum, dan pemerintahan. Wilayah kekaisaran dibagi menjadi provinsi yang dipimpin oleh gubernur yang ditunjuk langsung oleh kaisar. Sistem ini disebut monarki terselubung karena secara formal masih ada unsur republik, tapi kenyataannya kekuasaan ada di tangan satu orang. Di sisi lain, Yunani pada masa Imperium, khususnya setelah masa Alexander Agung, diperintah oleh para jenderalnya yang membentuk kerajaan-kerajaan baru. Sistem pemerintahannya adalah monarki absolut, di mana raja memiliki kuasa penuh. Beberapa kota Yunani tetap memiliki lembaga pemerintahan lokal, tapi kekuasaan tetap dikendalikan oleh pusat. Pemerintahan bercampur antara tradisi Yunani dan sistem kerajaan dari timur seperti Persia. Filsafat Yunani menjadi dasar pemikiran rasional dan sistematis yang memengaruhi politik, etika, dan ilmu pengetahuan Romawi. Seni patung Romawi meniru gaya Yunani lalu mengembangkan ciri khas sendiri. Ciri patung Romawi yaitu realistis, natural, beratribut dewa, dan sering memakai model sungguhan. Seni drama. Tokoh-tokoh pada seni drama yaitu Plautus atau Amphitryon dan Terentius, yaitu berfokus pada komedi dan mitologi. Seni drama. Tokoh utamanya yaitu Vergilius yang menggambarkan kejayaan dan asal-usul Roma. Kemudian ada seni arsitektur, yaitu karya pentingnya yaitu Ara Pacis, yaitu simbol perdamaian, forum, basilika, kuil, akuaduk, fungsional dan monumental tetap terinspirasi dari Yunani. Materi selanjutnya yaitu hubungan Yunani dan Romawi dalam aspek budaya, politik, dan militer. Yang pertama yaitu dalam aspek budaya. Romawi mengadopsi banyak elemen budaya Yunani, terutama dalam seni, filsafat, dan mitologi. Nama dewa-dewi diubah, misalnya Ares Mars. Filsafat Yunani seperti Stoikisme dikembangkan oleh tokoh Romawi seperti Cicero dan Seneca. Kemudian dalam aspek politik, Yunani yaitu melakukan demokrasi langsung, yaitu contohnya di Athena. Sedangkan Roma melakukan republik atau istilah senat, konsul, dan majelis. Ide penting seperti civic duty dan res publica dipengaruhi oleh pemikiran Yunani, khususnya Aristoteles. Yang terakhir yaitu dalam aspek militer. Romawi mengadaptasi taktik Yunani seperti formasi Planax menjadi legion, terinspirasi dari strategi Alexander Agung dan Sparta.
Yunani tetap dihargai dan diintegrasikan ke dalam struktur militer dan budaya Romawi. Oke, materi selanjutnya ada faktor utama yang menyebabkan kemunduran Yunani kuno mencakup beberapa aspek, baik dari dalam maupun dari luar. Berikut ini adalah beberapa faktor-faktor utamanya, yaitu ada perang samudra antara polis, yaitu perang Peloponnesos. Yang kedua ada pemecahan politik dan tidak adanya persatuan. Dan kemudian ada kemunduran ekonomi, perang yang berkepanjangan menghancurkan pertanian dan perdagangan. Selanjutnya ada invasi oleh Kekaisaran Makedonia. Philip II dari Makedonia berhasil mengalahkan pasukan Yunani dalam pertempuran Chaironia pada tahun 338 sebelum Masehi. Kesimpulan dari materi ini yaitu kemunduran Yunani terutama disebabkan oleh konflik internal antar polis, ketidakmampuan bersatu, serta serangan dan dominasi kekuatan luar seperti Makedonia dan Romawi. Kombinasi dari faktor-faktor ini membuat Yunani kehilangan kekuatan politik dan militer yang pernah membuatnya jaya. Selanjutnya materi ketujuh yaitu penyebab runtuhnya Kekaisaran Romawi baik dari dalam maupun luar. Dari dalam, kekaisaran menghadapi krisis politik karena sering terjadi perebutan kekuasaan dan tidak adanya suksesi yang jelas. Banyak kaisar naik dan turun tahta dengan cara kekerasan. Selain itu, korupsi merajalela di kalangan pejabat dan militer. Sementara semangat dan moral rakyat menurun. Ekonomi pun memburuk dengan pajak yang tinggi, inflasi dan ketergantungan pada budak yang menghambat inovasi. Tentara Romawi juga kehilangan disiplin dan banyak pasukan berasal dari bangsa asing yang kurang setia. Ukuran kekaisaran yang terlalu luas membuat sulit dikendalikan secara efektif. Dari luar, tekanan datang dari bangsa-bangsa barbar seperti Goth, Vandal, dan Hun. Mereka menyerang wilayah Romawi secara terus-menerus. Puncaknya terjadi pada tahun 476 Masehi, ketika Romawi Barat resmi runtuh setelah kaisar terakhirnya Romulus Augustulus digulingkan oleh Odoacer, seorang pemimpin barbar. Selain itu, tekanan dari Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium juga membuat Romawi Barat semakin terpinggirkan. Jadi, kehancuran Kekaisaran Romawi terjadi karena kelemahan internal yang parah dan serangan luar yang semakin kuat. Oke, materi selanjutnya ada proses masuknya agama Katolik ke wilayah Kekaisaran Romawi. Masuknya agama Katolik ke wilayah Kekaisaran Romawi terjadi secara bertahap, dimulai dari penyebaran ajaran Kristen oleh para rasul seperti Petrus dan Paulus pada abad pertama Masehi di wilayah-wilayah Kekaisaran, termasuk kota Roma. Awalnya, agama Kristen dianggap sebagai sekte dari Yudaisme dan mendapat penindasan hebat dari pemerintahan Romawi karena dianggap mengancam kestabilan agama dan politik negara. Namun, ajaran kasih dan keselamatan dalam Kristen menarik banyak pengikut. Titik balik terjadi ketika Kaisar Konstantinus mengeluarkan Edik Milan pada tahun 313 Masehi yang memberikan kebebasan beragama dan mengakhiri penganiayaan terhadap umat Kristen. Konstantinus kemudian mendukung penyebaran agama Kristen dan memimpin Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi yang menetapkan ajaran dasar iman Kristen. Akhirnya, pada tahun 380 Masehi, Kaisar Theodosius I menetapkan Kristen sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi melalui Edik Tesalonika, menggantikan kepercayaan pagan Romawi. Sejak saat itu, agama Katolik menjadi pusat kehidupan spiritual dan politik di Kekaisaran Romawi. Saya akan menjelaskan beberapa materi, yakni tentang latar belakang perang salib dan juga dampak penyebaran agama Katolik di Romawi. Nah, jadi Yerusalem itu kan berhasil dikuasai oleh Muslim, sehingga Kekaisaran Bizantium meminta bantuan ke Barat, yakni pada Paus Urbanus II pada tahun 1095 yang menyerukan perang suci untuk merebut tanah suci. Motivasinya adalah meliputi dorongan agama atau penebusan dosa, ambisi politik dan ekonomi, serta perluasan pengaruh gereja Katolik. Nah, itu merupakan latar belakang dari perang salib. Jadi, perang salib ini terjadi sebanyak 9 kali, yakni perang salib pertama. Perang salib pertama terjadi pada tahun 1096 sampai 1099. Perang salib ini dipimpin oleh Godfrey of Bouillon, Raymond
Remont IV, dan juga Bohmut. Hasil dari perang salib pertama, mereka berhasil merebut Yerusalem dikarenakan kekuasaan dari mereka. Kekuatan militer dari mereka cukup besar dan persatuan pasukannya juga sangat kuat. Kemudian perang salib kedua. Perang salib kedua terjadi pada tahun 1147 hingga 1149, yang dimana ini dipimpin oleh Raja Louis ke-7 atau dari Prancis dan juga Konrad III atau dari Jerman. Misi dari perang salib kedua adalah merebut Edessa. Namun mereka gagal merebut Edessa karena koordinasi buruk dan juga pertahanan dari Muslim sangat kuat. Kemudian perang salib ketiga. Perang salib ketiga terjadi pada tahun 1189 hingga 1192. Perang salib ini dipimpin oleh Richard de Lionheart atau dari Inggris, Philip II dari Prancis, Frederick Barbarossa dari Jerman. Nah, misi mereka dalam perang salib ketiga, mereka sebagian berhasil merebut hak ziarah, namun mereka gagal merebut Yerusalem. Sebab mereka gagal adalah konflik antar pemimpin dan kematian Barbarossa, karena Barbarossa telah mati pada perang salib ketiga ini. Kemudian perang salib keempat. Perang salib keempat terjadi pada tahun 1202 hingga 1204, yang dimana perang salib ini dipimpin oleh bangsawan Prancis dan Venesia. Misi mereka dalam perang salib keempat, mereka gagal melakukan tujuan utamanya, yang dimana mereka malah menjarah Konstantinopel, sehingga kegagalan mereka semakin besar. Nah, sebab mereka gagal, konflik politik dan juga godaan dari kekayaan. Nah, selanjutnya adalah perang salib kelima. Perang salib kelima terjadi pada tahun 1217 hingga 1221, yang dimana perang salib kelima dipimpin oleh Raja Hongaria dari pasukan Jerman dan juga Frisia. Hasil dari perang salib kelima adalah gagal, yang dimana mereka gagal merebut Damietta atau Mesir, yang dimana kegagalan mereka ini dikarenakan oleh strategi yang buruk dan juga terjadi banjir sungai Nil. Selanjutnya perang salib ke-6. Perang salib ke-6 terjadi pada tahun 1228 hingga 1229. Pada perang salib ini dipimpin oleh Kaisar Frederick II atau dari Jerman. Nah, misi mereka dalam perang salib ke-6, mereka berhasil lewati diplomasi Yerusalem. Mereka berhasil melewati diplomasi. Nah, sehingga pada perang salib ke-6 ini mereka berhasil merebut Yerusalem, atau Yerusalem diserahkan kepada mereka tanpa terjadinya perang. Sebab mereka menang adalah karena kecerdasan dari kekaisaran Frederick II. Selanjutnya adalah perang salib ke-7. Perang salib ke-7 terjadi pada 1248 hingga 1254. Yang dimana ini dipimpin oleh Raja Louis IX atau dari Prancis. Namun hasil mereka gagal karena Louis IX ditangkap di Mesir. Nah, mengapa ini gagal? Dikarenakan strategi mereka sangat lemah, sehingga serangan balik dari Muslim sangat mudah dipancarkan. Selanjutnya perang salib ke-8. Perang salib ke-8 ini terjadi pada tahun 1270. Nah, ini dipimpin oleh Raja Louis IX lagi. Nah, yang dimana hasilnya masih gagal dikarenakan Raja Louis ini wafat di Tunisia. Nah, sebab perang salibnya gagal adalah karena salah sasaran dan juga terjadi wabah dan juga situasi cuaca di sana sangat buruk. Kemudian perang salib ke-9. Perang salib ke-9 terjadi pada tahun 1271 sampai 1272. Ini dipimpin oleh Pangeran Edward atau dari Inggris. Nah, perang salib ke-9 gagal tanpa hasil besar
Nah, sebab gagalnya adalah dukungan lemah dan situasi politik mereka masih sangat sulit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak persebaran agama Katolik terhadap struktur kekuasaan dan kehidupan masyarakat Romawi. Nah, penyebaran agama Katolik di Romawi membawa perubahan besar dalam struktur kekuasaan dan juga dalam kehidupan masyarakat mereka. Setelah Kristen diilegalkan oleh Kaisar Konstantinus lewat edik Milan pada tahun 313 Masehi, dan kemudian menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi pada masa Kaisar Theodosius.